Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera kiranya melimpahi saudara-saudara. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 38 sampai dengan 39 berkata demikian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara, kita sering mendengar orang yang berkata, kalau kamu baik, saya baik. Kalau kamu jahat, saya jahat. Nyawa ganti nyawa. Kejahatan ganti kejahatan. Saudara, ajaran mata ganti mata, gigi ganti gigi, pada dasarnya bukan wadah untuk membalas dendam. Namun sebenarnya mencegah hukuman yang berlebihan. Hukum yang penting di Taurat ini dimaksudkan supaya umat Allah tidak main hakim sendiri, melainkan menyerahkannya kepada lembaga keimaman yang mendapat wewenang untuk hal itu. Dari penjelasan Yesus kita mendapati bahwa sebagai murid-muridnya, kita dituntut untuk melakukan lebih daripada yang biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Membalas orang yang menyakiti kita merupakan hal yang biasa dilakukan oleh dunia. Membalas dendam tentu bukan hal yang mengherankan di tengah dunia yang berdosa. Tetapi kita dituntut untuk berbuat tidak sama dengan dunia karena kita adalah warga kerajaan sorga. Apa yang harus kita lakukan sebagai murid Tuhan ketika mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan? Matius 5 ayat 39 katakan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Zaman itu saudara, ditampar pipi kanan merupakan sebuah penghinaan, perendahan, dan pelecehan di depan umum. Karena si penampar menggunakan tangan kanan sebelah luar untuk menampar. Orang yang mendapat perlakuan ini akan menyimpan kebencian dalam hatinya. Tetapi Yesus berkata, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Apa artinya saudara? Ditampar pipi kanan saja sudah sangat menyakitkan di dalam hati. Apalagi masih ditambah memberikan pipi kiri. Dalam terjemahan lain dikatakan, jangan membalas dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan membalas dendam, bahkan sekalipun kita direndahkan, dihina, dilecehkan, karena kita warga kerajaan sorga yang berbeda dengan dunia. Allah sebagai Raja yang akan membela kita umatnya, yang akan membela kita miliknya, sehingga kita tidak perlu membalas dendam. Saudara, ini adalah hukum yang diberikan Allah kepada miliknya warga kerajaan sorga yang sungguh berbeda dari dunia. Dunia mengajarkan, kalau baik saya baik, kalau jahat saya jahat. Tetapi Alkitab mengajarkan, orang bisa berbuat jahat kepada kita, orang bisa menyakiti kita, orang bisa merugikan kita, orang bisa melukai, merendahkan, menghina kita. Tetapi kita tidak boleh membalas dendam. Karena kita adalah warga kerajaan sorga. Sudahkah kita memiliki cara hidup sebagai warga kerajaan sorga? Tidak membalas dendam ketika direndahkan, ketika dihina,
ketika dilecehkan, ketika disakiti? Ataukah kita justru masih hidup di luar murid, di luar warga kerajaan sorga? Mudah sekali membalas dendam, mudah sekali ingin membalas, bahkan mungkin merancang yang jahat. Saudara, mari kita kembali bahwa kita adalah warga kerajaan sorga yang dipanggil bukan untuk menebar balas dendam, tetapi untuk menebar belas kasihan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami hari ini diingatkan firman-Mu bahwa kehidupan kami sebagai warga kerajaan sorga harus berbeda dari dunia. Jikalau balas dendam itu adalah hal yang biasa di tengah-tengah dunia, tetapi tidak demikian dengan kami yang adalah warga kerajaan sorga. Bahkan sekalipun kami dihina, direndahkan, bahkan kami dilecehkan, kami tidak akan membalas dendam, karena kami memiliki cara hidup yang berbeda. Mampukan kami Bapa, supaya kami hidup menurut hukum Tuhan. Dan secara khusus berdoa untuk Sekolah Tinggi Teologi Aletheia yang tepat pada hari ini berulang tahun yang ke-55. Kiranya Tuhan terus memakai sekolah ini menjadi wadah pembentukan bagi hamba-hamba Tuhan. Demikian juga berdoa untuk para dosen yang mengajar, yang juga memberikan hidupnya sebagai teladan di dalam pergumulan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat. Juga untuk setiap mahasiswa Bapa, ketika mereka masuk di dalam kampus ini, berarti sudah menyerahkan diri sepenuhnya untuk dipakai Tuhan, penuh waktu di dalam pekerjaan-Mu. Karena itu biarlah tiap mahasiswa yang sudah menyerahkan hidupnya tidak disilaukan oleh berbagai kenikmatan dunia yang justru membawanya bukan berjalan di dalam panggilan, tetapi keluar dari panggilan itu. Berkati juga untuk pergumulan daripada STT Aletheia, kebutuhan di dalam biaya operasional. Kiranya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang mencukupkan. Karena kami percaya bahwa kampus ini Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran Injil, maka Tuhan pula juga yang akan mencukupi segala sesuatu yang diperlukan. Pakailah GKT, Gereja Kristus Tuhan, untuk boleh memperhatikan, untuk boleh berkontribusi bagi kemajuan Sekolah Tinggi Teologi Aletheia. Berdoa juga Bapa untuk rapat PJGKT wilayah 3 Malang, di mana hamba-Mu akan hadir di situ. Biarlah kiranya Engkau memberikan hikmat, sehingga kehadiran hamba-Mu pun adalah memberitakan akan firman Tuhan di situ, memberitakan Injil, sehingga kesatuan dan kekompakan itu oleh karena kami sama-sama adalah tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.